Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan program absensi mahasiswa. Step pertama, memahami user. Untuk permasalahan, sistem absensi masih manual membuat sistem absensi berjalan dengan tidak efisien. Seperti ketika mahasiswa melakukan izin kepada dosen melalui chat WhatsApp dan lain sebagainya, tidak direspon oleh dosen sehingga absensi itu hilang gitu, tidak terabsen dengan benar. Kemudian user dan goals-nya. Hadirnya aplikasi ini, baik mahasiswa maupun dosen dapat mengatasi inefisiensi sistem absensi manual di perkuliahan. Mahasiswa dapat mengajukan izin secara terverifikasi dengan mudah, sementara dosen mampu mengelola data izin mahasiswa secara efisien dan cepat. Kemudian faktor internalnya, user pain. Faktor internal pertama adalah kesulitan dalam melakukan absensi. Sistem absensi itu lambat, tidak efisien, dan juga kurang menentu. Kemudian yang kedua, proses rekapitulasi absensi yang memakan waktu. Dosen dan admin harus mengelola data secara manual. Kemudian yang ketiga, absensi pencatatan data. Absensi mahasiswa bisa salah tercatat karena sistem yang tidak akurat dan input manual. Eksternalnya, gangguan jaringan atau server, perangkat tidak kompatibel, dan ketidakdisiplinan pengguna. Selanjutnya adalah manfaat. Diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan kehadiran mahasiswa, mengurangi beban administratif dosen dalam mencatat dan mengelola absensi. 100% dari data survei kita menunjukkan bahwa semua orang setuju bahwa sistem absensi ini akan cocok untuk diterapkan di kampus-kampus uh, biasanya. Ini untuk personanya. Ke step 2, proses bisnis. Proses perizinan kampus. Yang pertama, mahasiswa user mengajukan permohonan izin melalui aplikasi. Admin atau dosen menerima notifikasi permohonan. Permohonan diverifikasi tadi disetujui atau ditolak. Kemudian proses absensi dengan QR code berbasis GPS. Dosen admin menghasilkan QR code, kemudian mahasiswa membuka fitur scan, terus habis itu mahasiswa melakukan scan QR, terus sistem memverifikasi lokasi GPS dari mahasiswa. Ini untuk input terlebih dahulu, data pemohon, nama, NIM kelas, jenis perizinan yang diajukan, izin tidak masuk, izin keselamatan, dan lain sebagainya. Tanggal perizinan, dokumen pendukung seperti bukti-bukti. Kemudian outputnya status permohonan diajukan, ditolak, atau disetujui. Prinsip ketiga, persona, dan teks analisis, dan lain sebagainya. Ini untuk personanya. Kemudian perangkat yang dibutuhkan rata-rata adalah smartphone dengan koneksi internet dan kamera, kemudian juga GPS. Ini untuk tes analisisnya. Kemudian untuk konseptual modelnya, kemudian untuk desain standarnya kita memakai warna merah dan lain sebagainya. Utamanya navigasi utama, absensi QR code, menu perizinan dan lain sebagainya. Oke, step selanjutnya adalah step 4. Nah, berikut adalah navigation di desain kami. Isinya ada beranda, statistik, scan QR code, pengaturan, dan profil. Beranda fungsinya untuk berpindah ke page menu utama atau main menu. Selanjutnya ada statistik. Statistik itu fungsinya untuk melihat presentase kehadiran mahasiswa per semester. Selanjutnya ada QR code. QR code fungsinya untuk scan code untuk absensi. Selanjutnya pengaturan untuk berpindah ke page pengaturan, yaitu yang berfungsi untuk mengatur aplikasi. Selanjutnya profile. Selanjutnya step 5. Yang pertama ada Windows utama atau beranda. Di Windows ini berisi beberapa menu utama ya, seperti absensi, perizinan, search, terus statistik, beranda, scan QR, pengaturan, dan profile. Chart screen statistik Windows. Di sini memperlihatkan tentang statistik kehadiran mahasiswa per semester. Selanjutnya adalah setting screen. Di sini adalah pusat kontrol aplikasi. Window profile. Di window profile ini berfungsi untuk edit profil kita atau profil mahasiswa. Step selanjutnya adalah step 6. Untuk input yang pertama yaitu kita masukkan adalah keyboard. Jadi gunanya untuk mengisi form login atau sign up. Untuk input kedua yaitu touchscreen ya, untuk digunakan untuk membantu navigasi memilih ke arah yang lain. Lalu untuk input yang ketiga kita ada kamera. Jadi kamera digunakan untuk memotret file atau dokumen sebagai bukti. Yang input keempat adalah upload file untuk memasukkan file sebagai bukti. Ini adalah outputnya screen display. Jadi screen display pertama adalah tampilan status yang sudah berhasil login atau sign up. Lah untuk selanjutnya adalah pop-up information yang berisi keterangan tentang edit profile berhasil.
Oke, selanjutnya adalah step 7, operable buttons. Yang ada di desain kita adalah edit profile, login, sign up, batal, dan ajukan. Operator buttons itu berfungsi sebagai elemen interaktif yang memungkinkan pengguna melakukan tindakan atau mengaktifkan fitur tertentu. Selanjutnya adalah text entry, berfungsi untuk memasukkan inputan berupa angka maupun teks. Selanjutnya adalah section box control, berfungsi untuk pengguna memilih salah satu dari beberapa opsi dari daftar pilihan dengan cara mencetaknya. Di desain kita berada pada pengajuan izin diberi izin. Step 8 kita akan lanjutkan. Jadi seperti yang sudah ditampilkan di sini, yaitu mockup yang sudah diperbaiki. Perubahannya sendiri yaitu perubahan font pada login dan sign up page menjadi Roboto Mono. Untuk perubahan pada font pada pop-up notification sign up atau login menjadi JetBrains Mono. Untuk perubahan pada font general, dashboard, profile, perizinan, absensi, scan QR, dan menjadi Poppins. Untuk step 9 menambahkan loading screen pada saat menunggu output. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sketch Figma-nya. Kemudian di sini itu untuk awalnya kita akan login atau register terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil, akan ada keterangan seperti ini, sign up berhasil atau login berhasil. Setelah itu, kita akan masuk ke dashboard untuk awal-awal sekali. Kita akan berada di page dashboard. Untuk berpindah ke page selanjutnya, kita bisa memakai navigasi bar di sini. Misalkan statistik seperti ini. Kemudian bisa juga ke pengaturan untuk mengatur, terus kemudian profile dan lain sebagainya. Ketika kita mengedit profile dan ada perubahan, akan ada keterangan seperti ini. Jika gagal akan gagal, jika berhasil akan berhasil. Seperti itu. Untuk loading screen-nya ada seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke main programnya yaitu perizinan. Perizinan dan absensi. Di sini ada keterangan untuk statistik absensinya tersendiri. Kemudian ada perizinannya. Kita di sini bisa memilih kelas mana yang ingin kita izin. Kemudian jenis izinnya kita lampirkan. Kalau berhasil akan keluar output berhasil. Untuk riwayatnya kita bisa mengecek di sebelah perizinan pengajuan. Itu ada riwayat untuk izinnya. Baik itu ditolak ataupun diterima dan sebagainya. Dan ini untuk absensi kelas ketika menggunakan QR. Ada yang scan berhasil, scan gagal, dan normal. Seperti itu untuk alur sketch Figma IMK kita. Baik, tadi presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.